Saudara dorang, kita ketemu lagi dalam program dialog obrolan singkat atau opsi, dan kali ini saya sudah berada di lokasi budidaya rumput laut. Seperti yang tadi di video pertama, saudara dong lihat kita tadi panen rumput laut. Dan kebetulan saat ini saya sudah bersama Bapak Kepala Bidang dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Bapak Yan Wayeni. Beliau adalah Kabid Produksi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua ya. Ya, selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Iya, Bapak akhirnya bisa datang kembali lagi ya di kawasan Sarwandori, bisa melihat budidaya rumput laut ya. Iya. Baik, mungkin yang ingin kita diskusikan ya masih seputar budidaya rumput laut dan potensi yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kira-kira dari provinsi kebijakan seperti apa yang cocok nih menurut Pak Yan, yang bisa Pak Yan lihat dari Kabupaten Kepulauan Yapen? Ya, memang kalau dari sisi potensi, memang untuk Kabupaten Kepulauan Yapen ini potensi kelautan pesisir memang terlalu banyak dan terlalu besar. Jadi memang di kementerian sampai ke provinsi memang kita mau fokus kepada komoditas. Tetapi Yapen ini agak sulit karena terlalu banyak. Banyak ya? Iya, banyak potensinya. Jadi sekarang kita mau fokus ke komoditas, tapi Yapen ini dia memberikan janji potensi yang sangat luar biasa. Jadi memang kebijakan dari provinsi yang kita mau bangkitkan kembali itu adalah rumput laut Sarwandori terutama, dan juga di Ambai dan pada umumnya Kepulauan Yapen. Oh begitu ya? Iya, jadi memang untuk komoditas perikanan ini memang kita harus menyesuaikan dengan karakteristik ini apa karakteristik ya Bapak? Terutama daerah dan lebih utama lagi kepada hal-hal yang komoditas yang memang perikanan masyarakat ini lakukan itu adalah yang murah, mudah, lalu aksesnya gampang. Oh begitu? Iya, jadi tidak bisa semua yang hanya dengan budidaya yang seperti kita kenal yang KJA, karamba, jaring apung. Itu kan budidaya yang memang intensif, yang memang harus fokus, cara kasih makanannya harus tersedia dan semua. Jadi tidak bisa. Jadi dalam konsentrasi kita, kebijakan kita untuk karamba apung, itu memang kita lihat daerah-daerah yang aksesnya gampang, mudah. Yapen ini kita lihat dia punya potensinya kan rumput laut. Ini masih ada satu yang lebih utama, itu adalah garam. Oh garam? Iya. Kenapa garam nih Pak? Ini garam ini yang kita sudah lupakan semua. Padahal garam ini tahun 80-an itu kita juga kenal Yapen ekspor keripik tenggiri ke negeri Belanda. Semua hilang terbawa waktu. Ini kita harus bangkitkan kembali potensi Yapen. Kenapa waktu 80-an bisa go internasional? Kenapa zaman Otsus ini kok semua hilang? Oh iya betul juga. Kita harus kembalikan, kita harus pulihkan semua. 2007 Yapen terkenal dengan rumput laut. Yapen punya nama tentang rumput laut ini sangat luar biasa. Sekarang kita bangkitkan kembali, kita aktifkan kembali, kita mantapkan semua sampai harus baik dari kelembagaannya sampai kepada dukungan pemdanya. Jadi untuk Yapen ini punya potensi. Ya, jadi akhirnya kebijakan kita juga harus ada konektivitas kebijakan dengan kementerian. Jadi memang kementerian ada satu kebijakan yang sudah ditetapkan, yaitu adalah kampung komoditas. Kampung komoditas, iya. Pak. Ini saudara dong, saya juga baru dengar ya. Iya. Bapak mungkin cerita sedikit, kampung komoditas ini maksudnya apa ya Pak? Jadi kampung komoditas itu dia punya, pada prinsipnya model pemberdayaan itu sama seperti beberapa tahun lalu namanya Minapolitan. Minapolitan. Nah itu waktu masih Pak Menteri Fadil Muhammad, ya. Itu dia pakai program Minapolitan. Dengan Pak Menteri baru yang sekarang ini, itu dia desainnya adalah namanya kampung komoditas. Jadi Yapen kalau memang dia komoditasnya unggulan adalah rumput laut, berarti kita fokus kampung-kampung mana yang cocok untuk kita kembangkan. Begitu, salah satunya Sarwandori, tempat yang sekarang ini. Kemudian ada juga di Ambai.
Jadi nanti kita akan lihat. Ya. Kita akan lihat semua. Memang kita provinsi ambil kebijakan itu karena memang dari tahun lalu kami sudah lakukan evaluasi. Nah, evaluasi itu yang kami tindak lanjuti. Ya. Nah, dan itu juga langsung direspon oleh Pemda. Pemda. Oh, Jadi biasa. ini sangat luar biasa Dinas Perikanan Kepulauan Yapen. Berarti Bapak secara tidak langsung juga memberikan apresiasi ya? Saya sangat memberikan apresiasi dan saya akan tetap serius. Kalau daerah yang memberikan respon seperti begini, kami dari provinsi tetap itu memang kami tidak bisa ini. Pasti kami fokus. Wah, luar biasa sekali. Kalau Bapak tadi bicara daerah yang memberikan respon nih, ada satu pertanyaan juga Bapak. Ya. Mungkin saya ingin tahu apakah di Papua ini cuma Yapen saja kayak yang bikin budidaya rumput laut? Memang di Papua itu kan ada 3 daerah. Yapen, Ya. Supiori, dan Biak Numfor. Dan dalam pemberdayaannya itu ini kan sudah berlangsung sekian lama. Tapi dalam keberlanjutan, dalam kontinuitas itu sulit. Gitu ya. Karena memang ini dia ada beberapa aspek yang perlu untuk mendapat dukungan. Nah, terutama yaitu dalam budidaya rumput laut atau dalam usaha budidaya itu adalah pasar. Nah, sehingga mungkin beberapa tahun lalu itu mungkin dia ada tergeser sedikit karena Masalah pasar. masalah pasar. Nah, jadi memang untuk kebijakan yang seharusnya kita harus ambil dari provinsi itu harus ada konektivitas sampai kepada kementerian supaya juga mendapat dukungan pasar dari luar Papua. Oke. Iya, karena kita tidak bisa untuk yang pasar lokal, nggak bisa. Karena rumput laut ini sudah pasti 45 hari pasti panen. Jadi pasar harus ada di tempat. Macam tadi kita panen, kalau Ya, tadi panen. panen pembesaran itu uang harus ada di tempat ini. Jadi saya punya konsep satu model itu pemberdayaan untuk orang asli Papua. Konsepnya adalah WIS. Apa itu? Wajar, instan, dan sukses. WIS, wajar, instan, dan sukses. Iya. Ya. Bapak cerita dulu, WIS ini apa nih? Ya ini WIS ini saya sudah terapkan di Kota Jayapura. Ya. Artinya bahwa kenapa Kota Jayapura untuk OAP, kenapa sampai dia tuh sudah mandiri. Saya mau Yapen juga demikian untuk rumput laut. Di sana dia karena mandiri karena ikan nilainya. Nah ini saya mau di sini adalah rumput lautnya harus WIS. Artinya wajar, harganya harus wajar. Jangan sampai si tengkulak datang main harga di sini. Ya. Dia untungnya besar sedangkan yang korbannya pembudidaya atau orang asli sendiri. Instan, orang Papua tuh maunya yang instan, jangan yang berliku-liku berbulan-bulan. Nggak boleh. Nah, jadi dia itu instan itu dia maunya supaya instan juga. Yang kedua, dia harus pegang uangnya di tempat hari ini. Oke, baik. Iya, itulah orang asli Papuanya begitu. Wah, menarik sekali. Nah, terus sukses, dia pastikan kalau ketika dia pegang uang, dia harus mendapat binaan dari dinas untuk dia sukses. Orang Papua bukan tidak bisa. Orang Papua itu cuma karena kesempatan saja. Jadi kalau diberikan kesempatan pasti bisa. Karena itu semua saya sudah lalui, ada buktinya. Oh, luar biasa Iya. sekali. Jadi saya tidak bisa bicara kosong begini, tidak bisa. Ya, Bapak Kabit tadi mendengar penjelasan dari Bapak Kabit nih langsung saya macam tertarik juga untuk bergerak jadi pembudidaya ya. Iya, Baik, iya, Bapak iya. Kabit, saya mau tanyakan lagi, mungkin Bapak Kabit bisa kasih tahu kepada saya dengan pemirsa di rumah, saudara dong di rumah, kira-kira apa saja yang harus kita orang siapkan atau apa saja yang harus kita tempuh agar supaya kedepannya Tutong bisa dapat program-program tidak hanya dari pemerintah provinsi saja atau tidak hanya dari Dinas Perikanan dan Kelautan provinsi saja, tapi mungkin bisa dari kementerian Tong bisa dapatkan dia punya program-program. Mungkin Bapak bisa berbagi tips kepada warga masyarakat semua yang menyaksikan siaran ini. Ya, yang pertama itu adalah harus membentuk kelompok yang namanya kelompok budidaya ikan. Oke. Atau Pokdakan. Pokdakan ini dia harus dibentuk bersama melalui penyuluh perikanan kita. Penyuluh perikanan kita ada di dinas, di kabupaten itu pasti ada. Ya. Kemudian nanti penyuluh ini akan bekerja sama dengan dinas. Nah, kalau di dinas itu ada bidang perikanan budidaya. Ya. Nah, itu nanti akan mereka ada konektivitas untuk membentuk kelompok. Jadi penyuluh yang nanti desain kelompoknya semua, karena sekarang ini sudah dia kelompok ini punya legalitas sampai kepada penertiban penerbitan barco. Jadi kelompok-kelompok ini harus dia punya standarnya kan nasional.
Wih, luar biasa. Nah, terus dia harus punya badan hukum yang diterbitkan Disahkan, oleh notaris. Ya. Jadi kita tidak bisa bikin kelompok-kelompok seperti dulu lagi, tidak bisa. Dan di Papua cuma hanya kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura yang punya kelompok-kelompok yang sudah berbadan hukum. Ini kan iya, daerah-daerah lain tidak ada. Ini sulit sekali. Mungkin cuma ada mungkin 1-2. Nah, sedangkan Yapen, Biak, Nofor, Supiori itu punya potensi-potensi kelautan yang luar biasa, tapi badan hukumnya mana? Sehingga akses untuk mendapat perhatian, mendapat bantuan sulit. Jangankan pemerintah. Iya. Sampai ke punya perbankan pun nggak bisa. Padahal kementerian kita dari perikanan itu sudah siapkan dana saja, itu gelontorkan dana saja sampai ratusan miliar. Bunganya kecil, cuma hanya 3%. Tapi teman-teman pembudidaya tidak bisa mengakses di situ. Karena dalam perikanan yang punya jaminan untuk usaha dan pengembalian uang itu hanya orang budidaya. Karena budidaya itu pasti. Ya begitu Pak. Jadi kalau mencari rumput laut ini sudah pasti nih. Baru dia tanam sekian, dia pasti akan tanamnya sekian. Begitu. Jadi uangnya juga pun jelas. Luar biasa sekali. Jadi kalau Pak mau ke budidaya itu jauh lebih baik. Baik rumput laut maupun ikan. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Bapak Kabid Produksi. Terakhir mungkin Bapak, dari kunjungan Bapak bisa sedikit memberikan masukan kepada kami di pemerintah daerah. Apa yang perlu pemerintah daerah upayakan dorong untuk bisa membantu pembudidaya di Kabupaten Kepulauan Yapen, terutama untuk bisa menghidupkan kembali setelah sekian lama budidaya rumput laut ini sempat vakum ya? Ya, yang pertama itu dengan kebijakan dari Kementerian untuk kampung komoditas. Yang pertama, Pemda harus ada dokumen-dokumennya. Untuk pemerintah daerah yaitu dokumen RT/RW, terus RZ WP3K yang sekarang digodok oleh provinsi. Ya. Kemudian dari dinas itu nanti akan menyiapkan kelompok-kelompoknya. Jadi kelompok-kelompok sampai harus berbadan hukum. Kemudian kelompok-kelompok yang berbadan hukum, kemudian nanti sampai kepada namanya mendapat sertifikasi dari cara budidaya ikan yang baik. Itu nanti dari ini kementerian. Jadi nanti kelompok-kelompok ini dia sampai nanti ada juga dapat yang namanya kartu Kusuka. Yaitu kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Kartu Kusuka. Iya. Jadi nanti dokumen-dokumen itu ada sekitar sampai harus punya KTP. KTP-nya juga nanti identitasnya itu nanti dalam kelompok itu dia sudah punya jenis pekerjaannya itu adalah dia adalah pembudidaya ikan. Pembudidaya ikan. Ya jadi sudah langsung spesifik ya. Karena ketika ini dia kalau sudah punya dokumen ini semua lengkap dari Pemda punya sudah ini lengkap, nanti akan dibawa ke ini kementerian untuk kita akan laporkan di sana dan lakukan verifikasi. Ya. Nah, verifikasi nanti berkas di sana. Kalau sudah dari kementerian sudah dinyatakan lengkap, nanti kita dari ini provinsi juga memberikan rekomendasi. Supaya rekomendasi ini dari provinsi untuk mendukung yang kampung rumput laut yang ada di Sarwandori maupun di Ambai. Nanti dukungan itu nanti terakhirnya itu ada tanda tangan MOU antara Bupati dengan Kementerian. Dan itu Pak Bupati harus hadir karena tanda tangan dengan Kementerian. Karena ini langsung difokus dan setelah tanda tangan itu langsung fokus anggaran dengan fokus pemberdayaan semua nanti di tempat ini. Baik. Terima kasih penjelasannya bagus sekali ya saudara dong di rumah yang dijelaskan oleh Bapak Kabid Produksi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua. Terima kasih Pak Yan untuk waktunya dan saudara dorang di segmen selanjutnya masih dalam dialog yang sama saya akan berbincang dengan Kepala Seksi Budidaya masih dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kita orang dalam program Opsi. Sip, terima kasih Bapak. Sama-sama. Bibitnya 30 hari. 30 hari ya. Dari tanggal 9 Maret kemarin panen pertama, ini yang panen kedua untuk pengembangan bibit. Oke. Ini batangan talus. Oh iya. Kalau yang untuk tunasnya ini yang ada nih. Ini yang ada baru mulai muncul itu tunas. Kalau ini akan berkembang jadi talus.
Ini jenis rumput laut apa ya? Ini jenis rumput laut kotoni. Apa? Rumput laut kotoni. Kotoni. Saudara Dorang, tadi itu saya sudah berbicara sama Kepala Bidang Produksi dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Papua, dan kali ini saya mau tanya-tanya terkait teknis yang akan dijelaskan langsung oleh Kepala Seksi Produksi dari... Kepala Seksi Budidaya. Oh, bocorannya bukan Kepala Seksi Produksi, tapi Kepala Seksi Budidaya dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Baik, langsung saya panggil saya Bapak Abimael Mambrasar. Ya. Nah, ini beliau yang akan cerita-cerita ke saya dan juga kepada saudara dong, bagaimana supaya bisa mendapatkan hasil budidaya yang baik. Sip, saya dengar-dengar Bapak baru satu kali datang ya ke Sirui. Atau pernah datang ke Sirui? Kalau untuk ke Sirui ya sudah sering. Oh, sudah sering ya? Hanya keperluannya berbeda. Oh, Kali baik. ini keperluannya adalah untuk melihat teman-teman kelompok pengembangan bibit rumput laut di Kepulauan Yapen, Oke, baik. khususnya di Sarawandori ini. Ya. Karena saya mendengar dari desa-desa sudah tanam, sudah berkembang, saya ingin Iya. lihat langsung. Bagaimana tadi Bapak lihat langsung ya? Luar biasa. Dari kelompok yang mulai Ya. sedikit ini, dengan tali Oke. yang tersedia, bibit yang ada sedikit pun antusias dari kelompok luar biasa. Dengan tadi kalau kita lihat di timbangan yang satu bentangan sudah bisa mencapai 300 kilo dalam umur sebulan saja, 30 hari itu sudah luar biasa. Luar biasa ya. Ya. Dari bentangan berarti bisa dapat berapa tuh Bapak tadi Bapak lihat? Nah, jadi kalau tadi dilihat bentangannya yang satu bentangan 100 meter, Oke. itu dia mendapat 300 kilo basah. Oke, untuk baik. bentangan. Nah, pemirsa itu ya sudah dijelaskan langsung oleh Bapak Mambrasar tadi terkait pembudidayaan rumput laut. Mungkin Bapak bisa cerita-cerita dulu kenapa ya ada masyarakat di sini bisa tanam rumput laut memiliki hasil yang begitu besar jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Kira-kira apa yang mempengaruhi? Jadi persoalan memelihara rumput laut ini itu kita memang tidak sembarang tempat bisa harus kita kembangkan. Kita harus melihat dari teknis Ya. lokasinya. Dan itu adalah persyaratan yang memang harus kita kembangkan. Kalau di Sirui ini kepulauannya memang semua dari laut, dan itu memang cocok untuk budidaya. Selain rumput laut bisa dikembangkan dengan keramba. Sedangkan kalau dari rumput laut ini kalau secara kasat mata saja ini memang dia sudah macam Sarawandori, ini berada dalam daerah teluk Iya. yang memang potensial untuk kita kembangkan, dan itu merupakan salah satu persyaratan. Dengan perairan yang tidak mendapat gelombang, jalurnya tidak mengganggu dengan masyarakat dalam hubungan lalu lintasnya, perairannya. Dan ini sungguh bagus untuk pengembangan rumput laut. Baik, Pak Bimal, mungkin Bapak bisa kasih tahu kepada saya dan juga kepada saudara Dorang, ini jenis rumput lautnya apa ya? Jadi ini bibit yang ada nih, rumput laut yang ada ini adalah jenis rumput laut kotoni. Dan itu rumput laut kotoni ini merupakan komoditas yang memang menjadi unggulan, baik yang sudah menjadi unggulan dari Dirjen Perikanan Budidaya. Ya. Nah, selain dengan memang ada beberapa komoditas, ada beberapa jenis seperti Gracilalia, Echoma, tapi yang sekarang memang menjadi primadona adalah jenis Echoma kotoni. Oh, Nah, begitu. karena keraginan yang telah kalau dilihat dalam lab, Ya. itu keraginannya luar biasa, lebih besar daripada jenis-jenis yang lain. Kalau ini usianya berapa nih setelah dipanen? Ini yang sekarang kelompok ini mereka pengembangan dalam bibit. Oh, dalam bibit. Ya. Jadi belum dalam pembesaran menjadi panen kering. Jadi usia untuk memelihara bibit itu berkisar dari 25 hari sampai 30 hari. Jadi itu sudah harus memang setiap kelompok pembudidaya sudah harus tahu kalau mau kembangkan bibit tidak boleh lebih dari 30 hari. Karena itu sudah masa harus di usia pembesaran. Jadi yang sekarang terjadi dengan teman-teman kelompok pembudidaya yang sekarang terlihat di belakang kita ini adalah panen bibit. Oh, saudara ini panen bibit ya, Bu? Ini panen bibit. Oh, oke, Ini baik. kita lagi panen bibit. Jadi bibit yang ada kita akan kembangkan ke beberapa kelompok lagi untuk menanam menjadikan bibit. Ya, dengan keperluan luasan yang ada bisa dikembangkan menjadi budidaya rumput laut pembesarannya. Baik, Bapak Mambrasar, terakhir nih. Andai kata kalau besok-besok pasar rumput laut ini terbuka,
apa yang harus dilakukan oleh pembudidaya agar bisa terus continue menyediakan yang dibutuhkan oleh pasar? Baik, jadi kalau untuk bicara kontinu itu banyak keterkaitan. Oke. Kalau dari kelompok diusahakan untuk jangan menyerah. Karena memang kalau untuk budidaya rumput laut itu ada predator yang harus dihindari. Oke, ya. Nah, jadi tidak boleh menyerah, tetap bekerja terus. Nanti akan dibantu oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen, menyangkut fasilitasnya, sasaprasnya, dengan teman-teman dari dinas yang bergerak di bidang budidaya untuk membantu dari segi pelatihan ataupun pendampingan teknis. Pendampingan, baik. Baik, Pak Bimail, mungkin yang saya mau tanyakan lagi, Bapak Bimail mungkin bisa cerita-cerita atau memberikan penjelasan bagaimana untuk menyediakan bibit yang baik ini untuk bisa menekan angka mortalitas dari pemindahan bibit ke tempat yang lain. Baik, jadi ini namanya kita panen dan distribusi. Kita sudah panen bibit, kita timbang, kita akan distribusi ke kelompok yang baru. Yang harus kita perhatikan itu, kita berusaha jangan sampai dia tersentuh dengan air tawar. Oh, dia pemali air tawar? Iya, karena rumput laut ini kalau kena air tawar dia akan sendirinya menjadi putih dan mati. Bagaimana kalau pada waktu pemindahan hujan, Bapak? Ini yang kalau pemindahan saat hujan lebih bagus kita hentikan. Lebih bagus kita hentikan. Kalaupun kita menggunakan dengan cara lain ya mungkin dengan menutup dengan terpal. Pokoknya tidak boleh air tawar? Tidak boleh kita kena air tawar karena itu akan mengganggu pertumbuhannya. Oke. Saat pemindahan, yang kelompok itu yang harus diperhatikan itu media yang untuk disiap tanam itu sudah tersedia. Oke, medianya apa? Medianya yang artinya tali bentangan yang sudah siap untuk ditanam itu sudah tersedia. Jadi begitu dia dapat bibit yang baru, pada saat bibit tanam yang 100 gram, itu sudah siap tanam di bentangan tali itu. Kita tidak menunggu untuk lepas sehari 2 hari lagi. Jadi dia memang harus sudah saat kita panen, kita bagi menjadi 100 gram tiap titik tanam, itu sudah harus kita tanam kembali ke bentangan. Sehingga mortalitas dari bibit yang ada atau pertumbuhan dari rumput laut itu kita bisa tekan. Mungkin seperti begitu. Baik, terima kasih Pak Bimail yang sudah hadir dan bisa ikut sama-sama memanen rumput laut di Sarwandori. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya telah berdiskusi bersama kami dalam program Opsi. Di akhir segmen kita akan mendengar penjelasan dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen dan Reba. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kita orang dalam program Opsi. Satu talus ini sudah ukuran 1 kilo. Umur berapa hari, Pak? 30 hari. Jadi kalau bentangannya sampai 100 meter ya luar biasa panennya nih. Jadi dari bibit yang 100 gram, yang saat ditanam, selama 30 hari dia berkembang menjadi 1 kilo. Untuk 1 titik tanam. Luar biasa. Halo, Kakak Kadis. Bagaimana? Luar biasa. Ketemu lagi nih? Iya, ketemu lagi. Iya. Ya, minta maaf hari ini saya mengganggu Kakak Kadis punya aktivitas. Mungkin saya ingin tahu dulu ini kegiatan apa nih? Tadi saya lihat ada mendampingi bapak-bapak tamu dari Jayapura ya? Iya, jadi Andre, memang betul. Hari ini memang kita ada kegiatan panen pengembangan rumput laut, panen bibit di Kampung Sarwandori. Kebetulan ini hadir juga Kepala Bidang Produksi dari Dinas Kelautan Provinsi dengan Kepala Seksi Budidaya. Beliau
beliau berdua ini kegiatan Rakernas di Jakarta. Kebetulan dengar informasi bahwa di Yapen kita ada panen pengembangan, langsung dari Jakarta mereka menuju ke Yapen sekalian mengikuti panen ini, kemudian untuk balik lagi nanti ke Jayapura. Oh, jadi ini panen pengembangan ya? Bibit rumput laut. Oh, jadi ini bukan panen untuk langsung diproduksi ya, tapi berupa bibit ini ya? Ya. Kenapa harus berupa bibit, tidak langsung dipanen? Jadi begini Andre, memang saat ini kita panen pengembangan bibit. Kenapa bibit harus dikembangkan? Karena lokasi kita masih besar, sementara bibit yang tersedia masih sedikit. Jadi perlu pengembangan bibit untuk kemudian didistribusi ke kelompok-kelompok yang lain dan juga untuk mengisi lokasi-lokasi potensial yang ada di Kampung Sarondori ini. Oke, jadi baik. perlu pengembangan. Baik, Bapak Kades mungkin bisa sampaikan ke pemirsa dong di rumah, tadi panen berapa ton? Kalau boleh tahu. Ya, Andre, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita bersyukur bahwa kita dikasih alam yang sangat luar biasa, laut yang bagus dengan kekayaan yang ada di dalamnya, sehingga kita bersyukur sekali rumput laut yang kita kemarin mulai start dari 150 kilo. Ya. Panen pengembangan kedua kita sudah mencapai sekitar 500 kilo dan sekarang di panen pengembangan ketiga kita sudah ada di angka 1 ton 600 kilo. Ini di panen pengembangan yang ketiga. Kita berharap di panen pengembangan berikut kita sudah bisa mencapai 2 sampai 2 ton setengah begitu. Berarti dinas optimis bisa memenuhi kebutuhan pasar. Kita yang saat ini kita masih pengembangan. Untuk bicara pasar belum. Oke. Kita pengembangan bibit. Ya. Setelah bibit ini kita distribusi ke 6 kelompok yang ada. Di dalam 6 kelompok itu ada setiap kelompok terdiri dari 10 orang. 10 yang orang, beranggotakannya 10 orang. Nah, kita berharap dengan bibit yang ada dikasih ke 6 kelompok yang ada ini, terus setiap kelompok dia akan distribusi lagi ke masing-masing anggota kelompok. Jadi secara kelompok mereka terorganisir, tapi secara kebun atau secara lahan mereka punya lahan-lahan sendiri-sendiri begitu. Baik. Jadi kita berharap dari bibit yang ada ini bisa tersalurkan sampai di tingkat anggota kelompok. Begitu. Baik, terima kasih Bapak Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen untuk waktunya. Mungkin terakhir pesan-pesan biar punya pembudidaya di Kabupaten Kepulauan Yapen bisa tetap semangat. Apa yang bisa Dinas sampaikan? Silakan. Iya, baik Dre. Jadi secara ini kami sangat berterima kasih kepada teman-teman atau kelompok pembudidaya yang ada yang sejak dari Desember sampai sekarang masih tetap semangat, tetap melakukan kegiatan pembudidaya. Artinya mereka masih tetap jaga kekompakan, kebersamaan yang ada. Saya berharap kekompakan ini tetap terus dijaga, kita terus sama-sama sehingga ke depan tetap semangat untuk menjaga rumput laut ini. Tidak usah khawatir dan tidak usah dengar orang lain bicara, tapi hari ini kita kerja. Ketika kita ingin berubah di tahun depan, hari ini kita mulai bergerak dari sekarang. Pasar rumput laut sudah tersedia. Sekarang bagaimana kita sama-sama bergandeng tangan, kita semangat, kita kerjakan untuk persiapan ke depan. Terima kasih banyak Kakak Kepala Dinas, Bapak Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen sudah mampir dalam program opsi untuk yang kedua kalinya. Dan saudara dorang memang untuk melakukan sesuatu hal yang baik itu tidak mudah ya, tapi dibutuhkan konsisten dan juga kerja keras. Dan akhirnya saya Andre bersama teman-teman yang bertugas di opsi kita harus pamit. Nanti kita jumpa di dialog-dialog opsi selanjutnya dengan DC ataupun dengan topik-topik lainnya. Tetap semangat, jaga kesehatan dan sampai jumpa.